Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Rahmah dengan NPM 30620561190, Rusmiati 30620566031, Selamat Riyadi 30620566002. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yang pertama, landasan pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Yang kedua, pembelajaran matematika dalam implementasi K13. Yang ketiga, kurikulum prototipe. Sejarah KBK. Gerakan atau reformasi untuk memperbaiki matematika di sekolah selalu terjadi dan mengalir dari waktu ke waktu. Isi metode pembelajaran untuk pembelajaran dan cara evaluasi pembelajaran dimodifikasi, direformasi, dan direstrukturisasi. 3 faktor utama yang melandasi gerakan perubahan adalah keberadaan dan perkembangan teori-teori belajar, psikologi belajar, dan filsafat pendidikan. Ketiganya memberi warna dan arahan perubahan terutama dalam memandang dan melaksanakan pembelajaran dan memposisikan guru dan peserta didik. Gerakan matematika modern pada tahun 1950 sampai 1960 menekankan perlunya makna, terutama dari sudut pandang materi, yaitu pemusatan perhatian pada pemahaman. Pada tahun 70-an, gerakan keterampilan dasar berusaha mengembalikannya keterampilan berhitung peserta didik tanpa harus membuang kegiatan pembelajaran yang bermakna. Pada waktu 10 tahun, diketahui bahwa basis skill mempunyai dampak peserta didik lebih pandai berhitung daripada peserta didik pada tahun sebelumnya. Tetapi mereka kurang pandai dalam menggunakan keterampilan dalam menyelesaikan masalah beragam. Reaksi tentang dampak positif ini ditandai dengan munculnya gerakan pemecahan masalah. Pada tahun 80-an, dampak dari perkembangan aliran konstruktivistik adalah munculnya kesadaran tentang pentingnya kekuatan dan tenaga matematika pada tahun 90-an. Karakteristik KBK. Yang pertama, lebih menekankan kepada kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Yang kedua, berorientasi kepada hasil belajar dan juga keberagaman. Yang ketiga, penyampaian di dalam pembelajaran yang menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan dari guru saja tetapi dari sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian yang menekankan pada proses dan juga hasil belajar di dalam upaya penugasan atau pencapaian dari suatu kompetensi. Keunggulan dan kelemahan KBK. Keunggulan KBK yang pertama, A. Mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mapel dan buku pada penekanan penguasaan konten mapel itu sendiri. B. Bersifat alamiah atau kontekstual. C. Mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki siswa. D. Guru diberi kewenangan menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. E. Hasil belajar dipaparkan setiap aspek dari mapel dan dievaluasi serta perbaikan terhadap kekurangan siswa dalam pembelajaran. E. Penilaian berfokus pada proses. G. Bidang-bidang studi tertentu dikembangkan menggunakan pendekatan kompetensi keterampilan. Kelemahan KBK. A.
Kurikulum dan hasil belajar sudah disusun, padahal indikator seharusnya disusun oleh guru, karena guru yang paling lebih tahu kondisi siswa dan lingkungan. B. Konsep KBK sering mengalami perubahan meliputi SK, KD, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. C. KBK masih menganut sistem teacher oriented. D. Membandingkan kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal yang di dalam implementasinya banyak menghabiskan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Pembelajaran matematika dalam implementasi K13. Sejarah K13, kurikulum sekolah dasar yang dibedakan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama kurikulum sekolah dasar masa kompeni, yang kedua kurikulum SD zaman kolonial Belanda, yang ketiga kurikulum SD pada zaman Jepang, yang keempat kurikulum SD pasca kemerdekaan. Bagian A, kurikulum SD masa setelah 17 Agustus 1945 sampai tahun 1952. B. Kurikulum SD tahun 1952 sampai 1964. C. Kurikulum SD tahun 1965 sampai 1968. Sedangkan kurikulum masa Republik Indonesia meliputi beberapa masa, yaitu A. Masa 1950 sampai 1965, B. Masa 1965 sampai 1975, C. Masa 1975 sampai 1985, D. Kurikulum Pendidikan Dasar SDMI SMPMTS 1994, Kurikulum SMA 1994, E. Kurikulum KBK 2004, F. Kurikulum KTSP 2006, G. Kurikulum 2013. Karakteristik K13. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi inti kelas menjadi unsur inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Keunggulan dan kelemahan K13. Keunggulan K13 yaitu A. Pelaksanaan model pembelajaran mana yang dipilih diorientasikan agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif. Siswa dapat mengembangkan kemampuan kritis dan terampil berkomunikasi, maka para guru pegang peranan yang penting. B. Karena pembelajar diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri, hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri. C. Pembelajar dapat introspeksi diri terhadap kekuatan dan kelemahannya. D. Dapat melatih, mendorong, membiasakan pembelajar untuk berbuat jujur dan objektif. Kelemahan K13 yaitu A. Kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. B. Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya kegiatan pembelajaran menjadi padat. C. Pendekatan tematik atau jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. D. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah, dan peserta didik. Kurikulum prototipe. Sejarah kurikulum prototipe. Yang pertama, orientasi holistik adalah kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik,
mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah atau lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Lahirnya kurikulum prototipe ini sebagai usaha dari pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah mengalami lost learning atau pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dengan, walaupun harus secara bertahap, semua demi kelangsungan kualitas pendidikan dan pembelajaran kita bersama di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pra-pandemi, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pandemi 2012 sampai dengan 2021. Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pandemi 2021 sampai dengan 2022. Kurikulum 2013 adalah kurikulum darurat dan kurikulum prototipe DSP dan SMK PK. Selanjutnya pemulihan pembelajaran di tahun 2022 dan 2024. Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Kemudian 2024, penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Karakteristik kurikulum prototipe. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar, kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang dalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Keunggulan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kemudian, buku pembelajaran dianggap lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh guru maupun siswa. Kemudian, guru tidak dikejar-kejar target materi pembelajaran yang padat. Selanjutnya, kelebihannya adalah guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter siswa. Kemudian, metode pembelajaran lebih bervariasi. Selanjutnya, proses pembelajaran tidak terpaku pada ruang kelas. Yang terakhir adalah situasi belajar lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Kurikulum prototipe. Tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Kemudian, guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan. Kemudian, sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Kurikulum baru harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapan kurikulum baru itu berhasil. Kemudian, sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, capaian yang ingin diraih, dan lain sebagainya dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.